Welcome back di segmen Pundit Fundamental Money CNBC Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Susi Setiawati. Seperti biasanya pada sore hari kita akan membahas salah satu emiten dan juga sektor-sektor yang ada di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk sore hari ini saya mau membahas salah satu emiten properti milik salah satu konglomerat Aguan. Mungkin teman-teman kalau udah sering jalan-jalan ke PIK 1, PIK 2 udah nggak asing ya dengan PANI PT Pandai Indah Kapuk 2 Tbk, yang dimana kemarin baru saja mengumumkan atau menggelar right issue yang dimana nanti akan jatuh ya kisaran di pada pekan depan kalau teman-teman perhatikan, dimana untuk come date-nya di 8 Desember 2025. Menariknya adalah harga right issue-nya sebelumnya sempat ditetapkan Rp15.000 per lembar saham, tapi kemudian diturunkan atau ada diskon gitu ya. Nah, kira-kira justru apakah akan lebih menarik atau justru sebaliknya? Karena ternyata penurunan dari harga right issue ini justru bisa memicu penambahan free float. Apalagi PANI kan sedang mengejar juga masuk di indeks MSCI. Yuk kita cek dulu dari harga perbandingan right issue sebelumnya dan juga saat ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada right issue sebelumnya, di mana jumlah saham barunya itu 1,15 miliar lembar saham. Kemudian saat ini yang sudah pasti ya fix itu di 1,21 miliar lembar saham, karena harga pelaksananya turun dari Rp15.000 per lembar saham menjadi Rp12.000 saja, Rp12.975 per lembar saham. Untuk rasionya juga berubah dari 1:15,15 menjadi 1,13,94. Untuk pembeli siaganya saat itu belum diumumkan ya. Nah, saat ini sudah rilis nih, dimana nantinya untuk standby bayarnya gitu ya, itu ada Multi Arta Prima atau MAP, salah satu memang pengendali terbesar juga ya di PANI. Kemudian ada BCA Sekuritas, Trimegah Sekuritas, kemudian juga nanti sisanya akan diserap gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat persentase akuisisi CBDK tadinya kan sempat 44%, jadi nanti diturunkan 37,77% hingga 41,37% dari total saham PT Agung Sedayu dan juga Tunas Mekarjaya. Nah, jadi di sini nantinya untuk pembeli siaga terbesar memang adalah MAP Multi Arta Prima. Nah, nantinya sisanya itu akan dan pasti diserap oleh BCA Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas, kurang lebih 228 juta lembar saham gitu ya. Dan memang potensi dari penurunan harga right issue berarti kan ini bisa menjadi jauh lebih murah atau lebih terjangkau bagi investor retail, dan tentu saja ini berpotensi untuk menaikkan free float dari PANI sendiri. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita akan melihat sih berapa sih harga teoritis dari PANI. Yuk kita intip harga teoritisnya. Sebelum ke harga teoritis, mungkin di sini kita membahas dari sisi modal sahamnya. Tadi saya sempat bilang untuk modal di store paling tertinggi itu ada MAP ya. MAP sendiri Multi Arta Pratama ya. Di sini kalau kita lihat untuk persentasenya dia itu di 86,52%. Kemudian untuk masyarakat itu di 12,22%. BCA Sekuritas 0,84%, Trimegah Sekuritas 0,42%. Jadi nanti memang terbesar penyerapan right issue oleh MAP, dan sisanya nanti di luar dari publik gitu ya akan harus diserap oleh BCA Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas. Tadi saya sempat sampaikan di kisaran 228 juta lembar saham. Nah, kita cek dulu nih harga teoritis ya. Berapa sih kalau right issue-nya diturunkan? Yuk kita intip harga teoritisnya. Nah, untuk harga saham ini kita pakai cut off par kemarin ya pada tanggal 3 Desember 2025 di 13.825. Dimana kan harga right issue-nya sudah ditentukan ada 12.975 ya. Dimana nanti come date-nya pada tanggal 8 Desember, untuk ex date-nya di 9 Desember, tanggal pencatatannya 10 Desember, untuk trading start-nya di 12 Desember dan juga berakhir tradingnya itu di tanggal 18 Desember 2025. Nah, right issue rasionya ini 1:9
sekitar 14 ya. Kemudian untuk harga teoritisnya setelah right isunya itu berada di kisaran Rp13.779 per lembar saham. Untuk potensi penurunan saham lama, jadi kalau tidak ikut gitu ya, tidak mengambil right isunya, itu turunnya hanya tipis saja di 0,33% atau kalau rupiahnya sekitar 46 perak gitu ya. Kalau misalkan nanti nggak ikut atau terdilusinya. Kemudian potensi diskon bagi investor yang ada right issue dari harga kemarin per 3 Desember 2025 kurang lebih 6,15%. Jadi masih cukup baik ya sebenarnya ya, karena ada standby buyer. Kalaupun publik gak mengambil banyak, sudah ada BCA Sekuritas dan juga Trimegah Sekuritas. Menurut saya ketika harga right isunya turun, ini juga bisa berpotensi menarik bagi investor karena bisa membeli dengan harga lebih murah sehingga bisa memicu free float-nya lebih tinggi. Nah, mungkin kita akan membahas secara dampak free float-nya dan juga terhadap investasinya di CBDK. Jadi kita next slide-nya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini untuk free float money nantinya ya, kalau kita lihat setelah right issue itu berkisar 12,73% hingga 16,33%. Tapi ini bergantung ya terhadap partisipasi publik seberapa besar yang mau melakukan atau mengambil atau menembus right isunya. Kemudian untuk multi arta prima ya atau MAP di sini memang dia paling besar ya menyerapnya sesuai dengan komitmennya tadi, dan untuk pembeli siaganya sisanya nanti akan ditampung oleh BCA Sekuritas dan Trimegah Sekuritas sekitar 228 juta lembar saham, dan untuk total saham CBDK yang akan diakuisisi PANI memang turun ya dari 44% menjadi 37,77% hingga 41,37% dari total saham yang tersedia atau dari pemilik lama tadi Agung Sedayu. Kemudian saham CBDK tetap di pemilik lama, jadi nanti masing-masing itu di bawah 5%, jadi bisa dijual ke publik dan juga bisa berpotensi meningkatkan likuiditas. Nah, efeknya ke pasar nantinya tentu saja ini bisa meningkatkan free float dari PANI karena potensi likuiditas saham CBDK nantinya juga lebih besar dan lebih baik, sehingga peluang partisipasi publik juga pastinya lebih tinggi karena saat ini memang permasalahan PANI adalah free float-nya masih kecil sehingga potensi MSCI-nya masih jauh ya. Tapi kalau harapannya dengan usai right issue ini, PANI bisa meningkatkan dari free float dan berpotensi masuk di indeks MSCI. Apa di Februari atau di bulan selanjutnya nih, di bulan Mei 2026. Nah, tadi teman-teman sudah bisa melihat bahwa sebenarnya right issue PANI cukup menarik ya, meskipun harganya diturunkan. Tapi kita sudah lihat nama-nama standby buyernya ada MAP, BCA Sekuritas, dan Trimegah. Dan juga ini bisa berpeluang meningkatkan free float PANI yang akan berpeluang masuk di indeks MSCI di tahun 2026. Disclaimer, jangan lupa untuk dianalisa ulang. Itu